للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah teman-teman kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Razak Ilhum kepada Bapak Ustaz Suroh Satri Wisman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian sirah ini sudah lama berlangsung, biasanya pada maghrib. Dalam beberapa bulan vakum karena adanya virus corona COVID-19, coronavirus disease 2019. Gejalanya mirip dengan influenza. Biasanya kalau influenza itu mulainya batuk sama pilek. Kalau ini dimulai biasanya demam. Sekarang sudah 358.000 kurang lebih yang terinfeksi, yang sembuh kurang lebih 200 ribuan, yang wafat 11.000. Alhamdulillah, sekarang kita bisa mulai lagi kajian dengan menjaga protokol kesehatan. Ada beberapa mazhab, ada beberapa aliran, ada masjid yang seperti ini,
berbaris rata ke belakang. Ada masjid yang silang. Di depannya sebelah sini, belakangnya ada ke kanan dan ke kiri. Ada lagi juga beberapa masjid nggak pakai protokol kesehatan. Jangankan jaga jarak, orang yang pakai masker saja itu dianggap orang aneh. Ya. Karena badannya nggak pakai masker. Kalau ke masjid nggak pakai jarak. Saya pikir awalnya ini kebal dengan virus, nggak ada yang kena. Nggak tahunya banyak. Cuma RT RW-nya merahasiakan. Kenapa saya tahu? Karena adik ipar itu tinggal di daerah situ. Ya, istrinya tenaga kesehatan. Karena dia tenaga kesehatan, rentan tertular. Begitu tertular, di swab ternyata positif. Ya, di swab ternyata positif. Beberapa hari isolasi mandiri, kemudian minta dirawat di rumah sakit tempat dia kerja. Tapi anehnya, biasanya orang kalau ke rumah sakit itu kalau pulang paksa tanda tangan di atas materai. Ini enggak. Kalau mau dirawat tanda tangan di atas materai, karena nggak bisa isolasi mandiri. Karena tidak ada gejalanya. Tanda tangan. Kenapa harus dirawat di rumah sakit? Tanda tangan. Karena di rumah punya anak kecil, khawatir tertular, dirawat di rumah sakit. Itu karena saking penuhnya rumah sakit, maka harus tanda tangan kalau mau dirawat. Kalau nggak mau dirawat, isolasi mandiri nggak usah tanda tangan. Bisa di rumah, bisa di hotel. Orang kata bayarnya gratis, pemerintah yang bayar, tapi masyarakat yang bayar duluan, nanti di reimburse. Nah, laporlah dia ke RT sama RW. Lapor sama RT sama RW, dicatat. Kemudian anak tetangganya pada main. Karena khawatir menular ke tetangga, dibilang sama orang tuanya, jangan kesini dulu, saya khawatir kena virus COVID-19. Tetangganya rap ini, disiplin, pada pakai masker, jaga jarak. Hari pertama, kedua, ketiga biasa lagi. Nyampe laporan ke RT, ditegur, kenapa ngomong-ngomong sama tetangga? Yang positif COVID bukan kamu aja, banyak yang lain. Kenapa ngomong-ngomong? Lah saya gimana nggak ngomong, anaknya main ke sini, kalau kebetulan gimana saya? Bisa disalahin. Tetapi itu satu sisi lain rupanya gotong royongnya bagus. Jadi mulai setelah pemberitahuan itu besokannya banyak makanan, tetangga ngirim sampai nggak kemakan makanan itu, sampai nggak kemakan karena banyak yang ngirim. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Hari ini kita lanjutkan pembahasan yang dulu terpotong, yaitu hadisul ifki, berita bohong. Nih, akhir-akhir ini juga lagi santer viral kasus berita bohong. Kalau kita mungkin sering dengarnya hoax, tulisannya hoax, bacanya hoax. Dalam
sirah nabawiyah itu disebut dengan hadithul ifki, hadis cerita. Ifki dusta, cerita bohong, sama aja dengan hoax. Jadi hoax itu cerita bohong dari dulu udah ada. Sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Kasus ini dimulai setelah Nabi pulang dari peperangan. Di tengah jalan berhenti istirahat karena Aisyah itu punya hajat, entah DAB entah DAK, nggak disebutkan di riwayat. Maka Aisyah pergi ke satu tempat. Biasanya kalau di Arab itu DAB-nya atau DAK-nya di lembah. Jadi kalau ada bukit pasir di lembahnya, bukan di bukitnya. Sudah selesai DAB, balik lagi ke tempat, ingat ada yang ketinggalan. Ada benda yang tertinggal, keluar lagi. Aisyah ini orangnya ramping, langsing. Karena dia masih muda. Biasanya kalau orang sudah tua, mungkin lama, mungkin gemuk. Dia masih muda. Bahkan ketika Nabi wafat aja, Aisyah baru berumur 19 tahun. Jadi ini masih belasan tahun, belum sampai 20. Masih ramping. Dia ada di sekedup. Sekedup itu tempat semacam tenda yang ditaruh di atas onta. Sahabat main angkat aja, karena nggak pakai lihat dulu. Ada perasaan malu, diangkat. Yang namanya orang ramping, ya, ada nggak ada berarti sama. Ya kan baru dianggap nggak ada. Jalan begitu Aisyah balik, rombongan udah nggak ada. Kepada pergi. Ada sahabat yang ditugaskan Nabi sebagai penyisir kalau ada yang tertinggal. Sofwan naik onta, begitu lihat ada orang berbaring, kaget dia. Siapa ini yang berbaring di sini? Apakah mungkin dia meninggal? Begitu didekati, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia tahu ini Aisyah radhiyallahu anha mundur karena menghormati istri lagi. Dipersilahkan naik ke ontanya. Dia jalan kaki menuntut onta. Apa yang terjadi? Begitu masuk Madinah muncul berita bohong, cerita dusta. Dengan mengatakan Aisyah telah selingkuh dengan Sofwan. Awalnya berita ini dari orang munafik, tetapi kaum muslimin ikut nyebarin. Cuma berita ini nggak nyampe ke telinganya Aisyah. Udah rame, cuma belum nyampe ke telinga Aisyah. Satu saat Aisyah ingin buang hajat, diantar oleh salah satu orang yang membantu keluarga Rasulullah SAW, yaitu Ummu Mistah. Ini orangnya latah, tapi latahnya bagus, nggak keluar kata-kata kotor. Tapi latahnya isinya laknat. Begitu kesandung batu, terucap kata-kata celaka Mistah, halaka Mistah, celaka Mistah. Lalu kata Aisyah, jangan engkau katakan hal itu, padahal Mistah itu suami kamu. Kenapa kamu laknat suami kamu?
Anda belum dengar beritanya. Berita apa? Bahwa Anda rumornya selingkuh dengan Sofwan. Lemes, pulang nangis, berhari-hari nangis. Sebagai orang yang beriman, dia hanya menggantungkan diri pada Allah. Kalau saya ucapkan apa yang saya katakan walaupun betul, pasti dikatakan salah. Maka dia diam. Kalau saya ngomong pasti malah tambah dibully. Dia minta pada Allah agar Allah menurunkan firman-Nya. Maka turun surat An-Nisa yang mengatakan bahwa Aisyah bersih dari apa yang difitnahkan. Hanya sampai sekarang masih ada orang ngaku Muslim percaya bahwa Aisyah itu pelacur. Orang-orang Syiah di Indonesia ini pengikutnya udah banyak nih, 2 jutaan, kurang lebih 2 juta. Waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya bahas tentang aliran-aliran sesat dalam Islam, kemudian saya bahas tentang Syiah, selesai pembahasan, ternyata ada orang Syiah yang protes sama saya. Ya, Syiah ini memang banyak golongannya, banyak alirannya. Yang paling dekat dengan Sunni itu aliran Zaidiyah, karena masih mengakui Abu Bakar, Umar dan seterusnya sebagai pengganti Rasulullah SAW. Tapi yang paling jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Syiah Isna Ashriyah, Syiah 12 imam, paling jauh. Mereka mengatakan Quran yang sekarang tidak orisinal karena sudah dikorupsi oleh Umar dan Abu Bakar. Mestinya 12.000 ayat. Kok kenapa tiba-tiba jadi 6.236 ayat? Tampaknya orang membulatkan 6.666, padahal nggak sampai. Mereka juga mengatakan bahwa Jibril salah kirim wahyu. Mestinya wahyu itu kepada Ali, tapi karena salah kirim, nyangkutnya di Muhammad SAW. Dan mereka percaya sampai sekarang Aisyah itu pelacur, padahal sudah ada suratnya, ayatnya. Kenapa? Karena menganggap Aisyah bukan Ahlul Bait. Gimana nggak Ahlul Bait? Istri Rasulullah. Ahlul Bait bagi mereka itu hanya anak keturunan dari Ali. Selain itu bukan Ahlul Bait. Maka dengan mudahnya mereka mengkafirkan semua sahabat. Yang gak kafir cuma berapa orang, antara lain Abu Zar, Ali. Selainnya kafir. Begitu Nabi wafat, kafir semua sahabat. Bahkan Abu Bakar sama Umar, mereka anggap orang yang berbuat kezaliman yang besar. Dan nanti kata mereka, kayak mereka yang punya hak untuk menentukan masuk surga, masuk neraka. Abu Bakar, Umar tempatnya di neraka. Begitu masuk neraka, ini kalau dalam keadaan bingung, pusing, itu kan gigit jari, satu jari digigit. Ini saking zolimnya kata mereka, itu semua jarinya masuk ke mulutnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nah, peristiwa ini diabadikan di dalam surat An-Nisa. Ada ayat 11, surat An-Nur ayat 11 sampai 21. Surat An-Nur ayat 11 sampai 21.
surat 11 sampai 21 Allah berfirman, sesungguhnya orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu. Jadi orang yang bawa berita bohong yang nyebarin itu ya orang Islam juga. Munafik diakui Muslim juga. Urusan nifaknya itu kan hanya dia sama Allah saja yang tahu. Karena dia menampilkan casingnya Muslim dari golongan kamu juga. Cuma Abdullah bin Ubay sahabat karena hukum. Sahabat-sahabat Nabi diantaranya Mistah dihukum cambuk 80 kali. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya nggak akan berikan bantuan lagi pada dia. Ya. Turun surat An-Nur ayat 22, dan janganlah orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa tidak akan memberi lagi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kau tidak suka jika Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Begitu turun ayat ini, tidak jadi niatnya dari Abu Bakar, sumpahnya tidak jadi dilaksanakan. Dalam Mistah ini termasuk orang yang hijrah, orang yang beriman hijrah, bukan munafik, cuma terpengaruh. Nggak pakai selidik, sebarin aja beritanya. Dan sampai sekarang umat Islam banyak yang begini, banyak jadi korban hoax. Bahkan begitu terjadi fitnah itu banyak hadis palsu, banyak sekali hadis palsu. Maka muncul para ahli hadis. Ini ilmu asli muncul dari umat Islam. Bagaimana caranya meneliti satu berita sahih, haid atau dhaif, lemah, bahkan mungkin palsu. Caranya yang pertama, diteliti dulu ini beritanya masalahnya sesuai nggak dengan Quran atau hadis. Kalau disandarkan kepada Nabi, mustahil Nabi itu bertentangan dengan Quran. Kalau bicara hadis, pasti hadis itu kan salah satu fungsinya menjelaskan apa yang ada dalam Quran, tafsir. Maka mustahil Nabi hadisnya bertentangan dengan Quran. Itu yang pertama dari sisi matan. Lalu dari sisi periwayatan, yang meriwayatkannya ini riwayatnya berapa jalur ke atas? Ada nggak jalur lain? Berapa orang ke atas? 4, 5? Adakah jalur lain? A, B, C dan seterusnya. Dan yang meriwayatkannya ini nyampe nggak ke Nabi? Kalau terputus nggak masuk hadis sahih. Putus satu aja, ternyata lompat. Ada satu orang yang lewat, nggak masuk hadis sahih. Atau yang meriwayatkan pelupa. Dan di mana orang pelupa meriwayatkan hadis? Pasti masuknya dhaif hadis. Atau yang meriwayatkan hadis akhlaknya tidak terpuji. Jadi satu saat Imam Bukhari mencari hadis keliling. Kalau kita enak sekarang mau hadis sahih tinggal buka aja Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya. Kalau dulu nyari keliling, bukan keliling Depok, keliling dunia. Dari Bukhara sampai Mesir sampai Yaman muter. Satu saat dia ingin nyari hadis ini yang meriwayatkan. Dari siapa mendapat? Dari si fulan. Dicari di mana tinggalnya, dicari. Begitu sampai ke tempatnya, ternyata orang ini lagi manggil hewan peliharaannya. Manggil hewan peliharaannya. Begitu dipanggil, seakan-akan dia ada makanan. Ternyata di sana tidak ada makanan. Itu hadisnya yang tadinya sahih dicoret jadi dhaif. Kenapa? Kalau hewan aja ditipu, bagaimana dengan orang? Dari 600 ribuan
Hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari, isi maupun sanadnya pernah diuji, sanadnya dibolak-balik. Hafal. Kalau begini saya nggak paham, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu hadisnya begini-begini, ini yang riwayat kali ini dan terusnya. Karena Imam Bukhari Allah berikan kemudahan menghafal ketika dia belajar. Ketika dia belajar itu nggak pakai dicatat. Kalau teman-temannya yang lain pakai nyatet, dia nggak pakai nyatet. Apa yang dikatakan gurunya langsung nempel di kepala. Sehingga temannya menganggap, Anda ini serius masih belajar? Kok nggak ada catatannya? Serius? Coba ulangi yang guru kita ajarkan bulan yang lalu, diulangi sama dia. Ternyata temannya itu salah nyatet. Jadi Imam Bukhari itu begitu sekali dengar langsung hafal. Maka dia mencoba menghindar sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Ngelupain itu susah. Hafalnya gampang, ngelupain susah. Kalau kita kan kebalik, ngelupain gampang, ngafalnya susah. Saya juga begitu soalnya. Sering lupa. Ini kacamata dia mah kenapa lupa. Muter. Karena untuk mengurangi itu saya biasanya taruh di satu tempat tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa ibrahnya? Yang pertama, disyariatkan pembagian ghanimah. Ini harta rampasan yang didapat melalui perang. Kalau harta rampasan yang tidak didapat melalui perang, datang ke satu kampung, orang ngabur duluan nggak pakai perang, itu namanya harta fakti. Kalau pakai perang, kalah musuhnya, hartanya dirampas, itu harta ghanimah. Pembagian ghanimah kepada orang-orang yang ikut perang disisihkan 1/5. Setelah disisihkan 1/5 dari ghanimah dan barang yang melekat di badan yang terbunuh. Barang yang melekat di badan orang yang terbunuh boleh diambil oleh orang yang membunuhnya. Langsung boleh diambil. Tapi kalau yang tidak melekat nggak boleh. Yang melekat itu seperti baju perang, baju besi, boleh langsung diambil. Man qatala qatilan falahu salbuhu. Siapa yang membunuh seorang musuh, dia berhak mengambil barang yang melekat di badannya. Dalam surah Al-Anfal ayat 41, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Dari ghanimah 1/5 buat itu. Kemudian yang kedua, hukum azal. Azal ini bahasa Latinnya dalam ilmu biologi itu disebut dengan istilah coitus interruptus. Coitus interruptus. Jadi ada seorang sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah saya azal? Ditanya 3 kali pada Nabi, Nabi diam, nggak dijawab. Nggak dijawab. Maka ini menjadi dalam kaidah fikih, apabila Nabi ditanya diam, ini hukumnya boleh. Kalau Nabi perintahkan, itu hukumnya bisa sunnah muakkad. Bisa sunnah muakkad, belum tentu wajib. Kalau Nabi lakukan, belum tentu juga harus diikuti. Ini perlu pemahaman kaidah fikih. Enggak semua yang Nabi lakukan itu wajib.
Nah kalau semua yang Nabi lakukan wajib diikuti, gimana misalnya Nabi punya 9 istri, yang kalau kita ikutin berat kita, satu aja udah berat. Boleh nikah lebih dari satu, ya. Boleh nikah lebih dari satu, tapi bukan kewajiban, Hukumnya boleh. Sunnah juga enggak. Sunnah juga tidak. Poligami, ya, itu bukan sunnah, boleh hukumnya. Kalau punya kelebihan harta, nafsunya juga lebih dari yang lain, sanggup berlaku adil, silakan. Ini harta sedikit, cekak, nafsu gede, enggak adil, mau poligami, haram sebenarnya bagi dia. Azal adalah ketika seseorang jima diputus sebelum ejakulasi, ya. Jadi ejakulasinya di luar, tidak di dalam, itu namanya azal. Ketika ada sahabat nanya, Nabi diam, nggak dijawab, mana dia? Lalu para ulama ahli fikih memutuskan berarti boleh. Diamnya Nabi boleh. Kalau seorang perempuan ketika dilamar diam, nggak mengatakan penolakan, berarti menerima. Berarti diterima. Kalau ditolak, nah itu berjelas. Jadi kalau diam, diterima makanya. Kok ditanya diam aja? Diterima dia ada ini, terima. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kenapa Nabi diam? Karena Nabi lebih suka melihat umatnya banyak. Nabi bangga nanti di hari kiamat umatnya banyak. Oleh karena itu ketika ada orang minta izin untuk azal, ya Rasulullah, saya ini anaknya udah banyak, saya nggak sanggup membiayai mereka, kan kewajiban suami, nggak sanggup membiayai mereka, boleh nggak saya azal? Oleh karena itu para ulama berdasarkan dalil ini mengatakan keluarga berencana boleh, keluarga berencana boleh, harus direncanakan. Jangan sampai tahun ini lahir, tahun depan lahiran lagi. Tiap tahun lahir, tapi nggak sanggup membiayai, kemudian anaknya diadopsi sama orang lain, dan nggak tahu siapa yang adopsinya. Bisa jadi anaknya jadi musyrik, kufur sama yang mengadopsinya. Orang tuanya yang ditanyakan. Bukan pembatasan kelahiran, tapi perencanaan. Oleh karena itu dalam Islam boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ini sudah saya bahas beberapa bulan yang lalu, ini ulang saya. Yang ketiga, cara Nabi menghadapi dan mengatasi persoalan yang dieksploitir oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini menunjukkan kecerdasan, kepintaran yang Nabi harus cerdas. Salah satu sifat Nabi adalah cerdas yang Allah karuniakan kepada Nabi. Walaupun Nabi nggak bisa baca, tapi Nabi orang yang cerdas. Bahkan orang Yahudi itu heran, dari mana Muhammad SAW cerdas, otaknya gimana isi otaknya. Maka mereka punya keinginan untuk mengambil, ya, jenazah Nabi, sewa rumah di sekitar Madinah, kemudian digali itu terowongan yang menuju kuburan Nabi. Beberapa kali itu pernah dilakukan.
Anda penasaran sih? Nabi pintar-pintar, otaknya kayak gimana sih? Apakah volume otaknya besar atau bagaimana? Mereka ingin melakukan penelitian. Tapi sebelum sampai ke sana, digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena penguasa Haramain mimpi ketemu Nabi. Nabi mengatakan, tolong saya. 3 kali mimpi yang sama, tiap malam. Maka datanglah dia ke Madinah, diteliti itu penduduk Madinah satu persatu. Rumahnya digeledah sampai ketemu ada lubang di bawah karpet. Ditelusuri lubang itu menuju kuburan Rasulullah SAW. Bagaimana kecerdasan Nabi menghadapi masalah ini? Nabi menahan diri, tidak serta-merta menghukum orang lain. Nahan diri, kemampuan menahan diri, kalau dalam psikologi disebut dengan emotion quotient, kecerdasan emosi. Biasanya kecerdasan emosi ini mengalahkan kecerdasan intelektual, intelligent quotient. Orang yang IQ-nya tinggi kalau nggak mampu mengendalikan emosi, itu sebenarnya ya nggak cerdas juga. IQ-nya tinggi, tapi orangnya emosi. Kalau dia marah-marah, marahnya kebalik nanti. Mau ngatain orang misalnya, muka lo kayak pantat gue, karena dia nggak nahan emosi, dia ngomong marah kebalik. Pantat lo kayak muka gue, kebalik. Cerdas intelektualnya, tapi nggak cerdas mengendalikan emosi. Kalau marah malah bisa bolak-balik, orang lain bisa ketawa-ketawa. Nah, cerdas bisa nahan diri, bisa mengendalikan diri dan mampu mengatasi persoalan. Sampai kemudian Allah turunkan wahyu surat An-Nur. Bahkan Nabi musyawarah sama para sahabat. Nabi SAW berkata kepada Umar, ketika Umar ini minta izin, "Dah ya Rasulullah, serahkan dia padaku ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya." Nabi udah tahu bahwa ini sumbernya pasti Rasulullah gitu baik. Umar datang, "Ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepalanya." Lalu Nabi bilang, "Bagaimana wahai Umar, jika orang-orang berbicara bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri, walaupun dia munafik?" Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak, namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan untuk bunuh bapakku, jangan engkau berikan kesempatan itu pada orang lain. Saya yang bunuh. Karena saya nggak mau ada ghil dalam hati saya terhadap para sahabat. Biar saya yang bunuh anaknya. Anaknya Islamnya bagus, Abdullah bin Ubay bin Salul." Nabi melarang, nggak perlu. Pasti nanti orang akan membuli. Tidak seperti itu aja, sampai sekarang dibully kan? Kenapa? Karena orang-orang tidak paham, tidak tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Di Prancis sekarang lagi heboh lagi. Ada guru mengajarkan muridnya kebebasan berekspresi. Ditunjukkanlah gambar Nabi Muhammad SAW. Coba gambarnya dengan ditambah beberapa simbol, yaitu simbol setan.
Setan itu kan ada tanduknya. Di gambar Nabi ada tanduknya. Salah satu muridnya marah, dibunuh gurunya dengan pisau. Kalau nggak salah pisau belati, dibunuh gurunya. Umurnya 18 tahun, kira-kira SMA. Lalu si murid yang membunuh gurunya tadi, yang menghina Rasulullah SAW, ditembak mati juga. Dengan dalih kebebasan ekspresi. Ini kejadian bukan hanya di negara non-muslim, di negara muslim juga pernah terjadi. Di Pakistan begitu juga. Ya, ada seorang jaksa menghina Nabi Muhammad SAW. Ada tentara nggak terima, langsung ditembak mati. Akhirnya si tentara yang tembak mati jaksa yang menghina Nabi SAW itu juga dihukum gantung. Sebenarnya Nabi juga melarang di satu sisi, tapi kalau kelewatan juga Nabi mendiamkan. Jadi ada sahabat Nabi minta izin karena ada orang Yahudi setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau penggal dia? Dia ini sahabat saya. Waktu zaman jahiliyah diizinkan ke Nabi, tapi Nabi nggak perintahkan. Diizinkan, diajak ngobrol, diajak jalan-jalan keluar rumahnya. Di tengah jalan dipenggal leher. Nanti udah siapkan, udah masak pedang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, kisah berita bohong ini baru dihadapi umat Islam saat ini. Baru. Sebelumnya nggak pernah itu yang namanya orang Arab bohong, nggak pernah. 13 tahun Nabi di Mekah nggak ada itu yang bohong. Maka di Mekah 13 tahun nggak ada yang disebut munafik. Begitu ada munafik di Madinah. Kenapa muncul munafik? Karena merasa lemah terhadap kekuatan Islam, pura-pura Islam. Muncul munafik. Ketika Islam kuat, itu muncul munafik i'tiqadi. Tetapi ketika Islam lemah, ada nggak munafik? Ada juga, yaitu munafik amali. Ulama nyebutnya munafik amali. Perbuatannya mirip seperti orang munafik. Apa itu? Suka berdusta, janji tak pernah ditepati. Ini ciri-ciri munafik. Dan Nabi menyebutkan ciri munafik itu. Lalu ulama menyimpulkan itu munafik amali. Bisa jadi dia muslim, muslimnya bagus, ya, apa namanya, akidahnya bagus, akidah sebagai muslimnya bagus. Cuma perbuatannya mirip dengan perbuatan munafik. Tapi kalau munafik itu akidahnya kufur. Ini akidahnya muslim, tapi perilakunya seperti munafik. Itu yang disebut dengan munafik amali. Dengan peristiwa ini, ya, dengan adanya berita bohong ini, jelas ya, membuka kepribadian Nabi sehingga terbedakan secara jelas mana kepribadiannya sebagai manusia biasa dan mana kepribadiannya sebagai seorang Nabi. Selama beberapa waktu, hampir sebulan, kurang lebih sebulan, Nabi nggak tahu nih Aisyah benar apa nggak selingkuh, nggak tahu, tidak tahu. Itu yang membuat Aisyah menangis berhari-hari. Baru setelah turun surat An-Nur, Nabi baru tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi tidak langsung menghujat, menghukum, memvonis, enggak. Ini menunjukkan bahwa Nabi manusia biasa, enggak tahu alam gaib. Peristiwa gaib yang dia tidak dengar, tidak lihat sendiri, enggak tahu. Kecuali Allah beritahu. Yang kelima, disyariatkan hukuman berat
haddul taraf, ya, hukum derah dicambuk untuk yang menyebarkan berita bohong, hukumannya cambuk 80 kali. Dan cambuknya itu ya nggak pakai perasaan, sekencang-kencangnya. Pernah satu saat anak Umar bin Khattab dihukum cambuk. Kenapa? Karena melanggar peraturan yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Kalau saya tidak silap, dia membebani hewan yang tugasnya membawa keperluan pemerintah di luar batas. Dia hukum cambuk Umar. Dan Umar ini menghukum keluarganya lebih berat dibandingkan dengan orang lain. Beda sama para raja-raja. Kalau para raja itu keluarganya dihukum ringan, orang lain dihukum berat. Itu ciri raja ya, bukan hanya turunan penguasa sebelumnya. Ciri-ciri raja adalah menghukum keluarganya dengan ringan dan orang lain dengan berat. Tapi kalau khalifah Rashidah seperti Umar, justru keluarganya dihukum lebih berat. Makanya surat Umar manjur. Kenapa? Ada yang adil. Ketika satu saat Sungai Nil itu kering, dia kirim surat pada Sungai Nil. Begitu surat Umar ini dilemparkan ke Sungai Nil yang kering, tidak lama mengalir airnya. Apa isi suratnya? Kok Sungai Nil bisa baca? Masalahnya bukan itu. Karena pemimpinnya ini orang yang takarub ila Allahnya kuat, adil. Isinya sederhana. Wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalir bukan karena Allah, tidak usah mengalir selama-lamanya. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah, mengalirlah. Cuma gitu isi suratnya. Tiba-tiba Sungai Nil mengalir aja dan tak kering lagi sampai sekarang. Ma'asyarul muslimin rahimahullah, sahabat-sahabat yang ikut menyebarkan berita bohong itu dihukum cambuk. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokoh yang diketahui lagi pasti dari dia, itu tidak terkena hukuman cambuk. Kenapa? Karena putus, nggak nyampe ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi saya kira cukup itu pembahasan tentang